Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di video untuk pertemuan kedua mata praktikum struktur data. Di sini kita akan ngebahas tentang pointer dan single linked list. Oke, lanjut. Sebelumnya masuk ke pointer dan single linked list, kita mau bedain dulu nih memori dan alamat. Nah, kita pahami dulu memori itu apa, alamat itu yang dimaksud di dalam komputer itu apa. Jadi, lokasi pada memori komputer memiliki alamat dan menyimpan sebuah nilai. Alamat atau address yang dimaksud bernilai numerik, umumnya dalam bentuk heksadesimal. Nah, heksadesimal ini sulit untuk digunakan secara langsung oleh programmer. Setiap variabel yang dibuat pada program akan diberi lokasi di memori komputer. Nilai dari variabel sebenarnya disimpan pada alamat yang diberikan. Untuk mengetahui di mana data disimpan, pada C++ digunakan operan dan atau disebutnya referensi. Jadi kalau misalnya kita mau tahu di mana sih data itu disimpan, alamatnya di mana, kita pakai ini. Lanjut, nah ini analoginya. Jadi memori itu kita analogikan sebagai wilayah atau daerah. Di sini ada Indonesia. Nah, address itu alamatnya. Misalnya ada rumah, nomor bla 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 dan lain-lainnya. Lalu rumah ini milik siapa? Rumah Budi misalnya atau namanya itu ini rumah Budi. Kayak alamat orang, oh itu rumah Pak RT gitu. Oh kalau ini rumah Budi. Nah, value-nya itu apa? Misalnya dalam rumah itu ditinggallah Budi seorang. Nah, ini kan kita ngomongin variabel dulu ya. Jadi satu orang. Karena variabel itu hanya menyimpan satu nilai gitu. Lanjut. Nah, kalau pointer itu variabel biasa kan digunakan untuk menyimpan nilai. Variabel pointer digunakan untuk menyimpan alamat dari variabel lainnya. Gitu. Jadi pointer adalah representasi simbolik dari alamat. Pointer adalah fitur yang powerful pada C++ dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti Java atau Python. Pointer digunakan untuk mengakses memori dan memanipulasi alamat. Pointer berguna untuk mentransfer data yang berkapasitas besar melalui suatu fungsi. Pointer sangat erat kaitannya dengan array, sehingga variabel pointer dapat menggantikan fungsi dan variabel array. Nah, kita analogiin lagi. Jadi sama ya. Jadi memori itu kan Indonesia. Nah, alamat address itu ini kan. Jadi kalau pointer itu nanti nyimpen alamatnya. Gitu. Pointer itu nyimpen alamat dari setiap tiap-tiap variabel. Jadi yang disimpan adalah berupa alamat. Yang alamatnya tadi itu berupa bilangan heksadesimal. Nah, gimana cara nampilinnya? Tadi ya, nampilin dengan tanda ini, referensi, tanda dan. Langsung kita coba aja. Nah, di sini saya akan sedikit beda. Jadi, kalau di C++ itu, cara input outputnya itu kan ada dua macam. Ada yang biasa sama ada yang, apa disebutnya, yang pakai persen-persen itu. Nah, pokoknya ada yang itu. Nah, di sini saya akan memakai cout dan cin. Jadi kita include-nya iostream ya, bukan stdio lagi. Nah, di sini juga saya pakai using namespace. Kalian nanti cari aja lebih detailnya lagi. Nah, di sini saya akan buat fungsi main-nya dulu. Misalnya kita di sini deklarasiin string variabelnya nama misalnya. Namanya kita pakai nama saya dulu. Misalnya Safira Andriani. Lalu gimana kita bisa tahu nama ini, variabel nama ini memiliki value Safira Andriani dan disimpan di alamat mana sih gitu. Kita coba cetak pakai cout tanda kurung kurung kurang dari 2 kali, terus kita panggil nama variabelnya. Lanjut kita kasih berada pada alamat
Salah. Kita kasih lagi. Nah, tadi kan kita pakai simbol reference. Nah, ini simbol reference-nya, jadi nanti yang keluar akan alamatnya, bukan value-nya. Gitu. Kita simpan dulu. Di sini kita namain pointer aja. Oke, kita compile F11. Nah, kalian bisa lihat di sini dia menampilkan alamatnya ya berupa heksadesimal 0x70FE00 kayak gitu. Oke, kita keluarin dulu aja. Nah, lanjut dulu ke materinya. Itu tadi ya. Nah, sekarang deklarasi variabel pointer. Gimana cara deklarasi variabel pointer? Pointer. Nah, ini caranya. Ini tipe data, ada lambang bintang, ada nama variabel pointernya. Gitu. Nah, kalau yang ini itu pengisiannya. Jadi variabel pointer ini itu merujuk ke alamat siapa. Nah, ini. Langsung kita praktekin aja ya. Nah, di sini kan udah ada nama. Kita coba di sini deklarasiin dulu satu variabel pointer. Nah, variabel pointer itu tipe datanya harus sama dengan variabel yang biasa yang dia tunjuk. Misalnya di sini variabel nama, itu kan tipe datanya string, otomatis variabel printer. Variabel pointernya juga harus tipe data string gitu. Misalnya kita di sini kasih PTR aja, PTR nama. Nah, ini cara pertama. Ada dua cara. Terus setelah dideklarasiin, kita baru ngisi PTR, nama, ini kasih nama satu aja. Karena ada dua cara, nanti saya akan tunjukin cara kedua. Lanjut, kita langsung kasih reference, terus nama variabelnya. Nah, ini cara pertama. Jadi dia deklarasiin dulu, terus baru dikasih nilai. Cara kedua, itu langsung diisi. Misalnya kita langsung kasih string nama PTR nama 2. Ini karena itu ya, bisa langsung. Dan nama. Gini. Jadi ada dua cara, ada kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, posisi bintang ini juga macam-macam. Bisa kayak gini, jadi bintangnya mepet dengan variabel pointer. Bisa kayak gini, jadi ada space di antara tipe data dan variabel pointer, atau kayak gini. Nah, ini tergantung selera masing-masing, tapi enaknya kalau saya lebih enak kayak gini. Jadi nempel sama variabel pointernya. Nah, coba kita print dulu, langsung aja kita copy dulu biar cepet. Oke, kita di sini PTR 1 nama 1. PTR nama 2. Oh, ini nggak usah deh. Ini nah, kita pemanggilannya apa? Kita pemanggilannya tinggal panggil dari si pointernya aja. PTR nama 1 dan PTR nama 2. Simpan, F11, compile dulu. Nah, kalian perhatiin, ini nilainya. Kita ulang ya, yang atasnya kita komen dulu. F11. Nah, ini ya. Dia sama aja, tapi dia menampilkannya nilainya karena di sini dia merujuk ke variabel nama, alamat dari variabel nama tersebut gitu. Nah, misalnya lagi jadi ini kita satu aja ya. Kita pakai yang bawah aja deh. Lebih gampang. Nah,
Di sini kita pakai satu variabel PTR nama. Nah, gimana kalau misalnya kita mau nampilin nilainya? Dari tadi kan kita cuma nampilin alamatnya nih. Nah, gimana caranya kita nampilin nilai dari si value atau variabel, value dari variabel yang ditunjuk. Nah, ini kan ada pointer menunjuk variabel nama. Dari tadi kita hanya menampilkan alamatnya. Nah, gimana caranya kita mau nampilin nilainya atau value-nya? Nah, kita di sini cetak lagi nilai pada alamat PTR nama. Nah, gimana cara nampilin nilainya? Cara nampilin nilainya adalah dengan menggunakan tanda bintang. Jadi kita taruh tanda bintang di sini. Nah, ingat jangan salah ya. Tanda bintang di sini itu untuk mengakses value-nya. Bukan lagi untuk mengidentifikasi atau mendeklarasikan, sorry. Bukan lagi untuk mendeklarasikan variabel pointer. Tapi di sini untuk mengakses nilainya. Nah, kalau di materi ini disebut operator indirection. Digunakan untuk mendapatkan nilai pada alamat tertentu. Nih. Operator indirection atau bintang adalah operator unary yang membutuhkan hanya satu operan. Operator indirection adalah komplement dari operator dan. Jika dan akan menghasilkan alamat dari variabel lain, bintang akan menghasilkan isi nilai dari variabel lain tersebut. Jadi kalau dan itu buat alamatnya, kalau bintang itu untuk value-nya gitu. Nah, di sini kita udah buat, langsung kita coba aja. Simpan dulu F11. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini dia menampilkan alamatnya karena yang dipanggil adalah pointernya. Sedangkan di sini menampilkan value dari variabel nama karena yang dipanggil adalah menggunakan indirection tadi gitu. Lanjut. Oke. Kalau misalnya mau ngerubah namanya, bisa nggak sih kita manipulasi? Jadi dari pointer ini kita ganti nama variabel. Jadi kan kita deklarasiin pointer nih, menunjuk ke nama. Kita tahu nih alamatnya berapa. Nah, pada saat kita mengetahui alamatnya itu, kita juga bisa itu apa namanya manipulasi. Nah, ini dia manipulasi nilainya. Langsung aja kali ya, langsung aja. Nah, tadi kan pertama kita udah deklarasiin string nama Safira. Kita udah juga merujukkan atau deklarasiin pointer dengan menunjuk ke variabel nama. Nah, di sini kita mau coba ganti namanya. Misalnya kita ganti, caranya gimana? Langsung aja kita pakai variabel pointernya. Terus kita ganti siapa namanya? Vira misalnya. Nah, di sini kita coba cetak. Pakai ini aja ya. Kita copy. Nah, ini kita ganti nilai pada kita lihat ya perbedaannya. Kalau misalnya kita tambahin kayak gini di sini, ini apa? Kalau misalnya kita tambahin sintaks ini kan maksudnya untuk mengganti value dari sini. Nah, apakah akan terpengaruh ke variabel nilainya? Kita akan cek. Di sini kita variabel nama nilainya. Nah, kita langsung panggil ya nama. Nah, ini pointer. Nilai pointer. Nilai pointernya berapa? Kita aksesnya ini ya. Apakah udah berganti atau belum? Oke, kita save F11. Nah, ini kalian bisa lihat. Pertama dia nyetak nama. Namanya itu masih
Safira Andriani ya, yang ini Safira, alamatnya sekian, PTR nama. Nah, nilai pada alamat PTR nama itu di sini masih Safira Andriani. Nah, ketika ada perubahan di sini, di line 15, itu dia berpengaruh juga ke variabel namanya. Jadi, kita bisa memanipulasi nilai nilai dari suatu variabel berdasarkan pointernya gitu. Nah, ini kan dari tadi kita mainannya string ya. Coba gimana kalau misalnya tipe datanya integer kayak gimana? Sama aja. Kita di sini coba deklarasiin integer misalnya nilai sama dengan 5. Lalu kita deklarasiin juga variabel atau pointernya. PTR nilai misalnya. Terus kita rujuk ke mana? Ke variabel nilai. Nah, kita di sini mau cetak variabel nilainya. Kita pastiin dulu nih, berapa, apakah udah benar variabel nilai, nilainya berapa, terus kita di sini PTR-nya ya, PTR nilai. Nah, tadi kan kalau misalnya value mau pakai ini ya, indirection, PTR nilai. Nah, ini yang atasnya kita komen dulu aja, biar kita fokus ke yang integer ini ya, F11. Nah, di sini. Benar ya, merujuk ke value-nya. Kalau misalnya di sini kita ganti dan, sorry, F11. Nah, ini ya alamatnya. Oke, nah sekarang kita mau manipulasi. Gimana caranya kita mengganti masih sama Pak sama dengan ini ya. Kita lanjut aja di sini int int bintang PTR nilai sama dengan integer itu nggak pakai itu ya, 10 misalnya. Oke, kita cetak biar cepat. F11. Nah, ini. Dia ganti 10 ya, variabel di sini kita memanggilnya si nilai ya. Nah, Kak, gimana kalau misalnya kita mau jumlahin? Tinggal tambahin ini. Jadi, variabel pointer, value dari pointer PTR nilai itu kita tambah dan sama dengan 10. Save F11, hasilnya akan 15. Nah, ini dia. Kayak gitu caranya. Oke, kalau untuk pointer sampai sini, kita lanjut ke materi linked list. Nah, linked list adalah elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Oke, linked list itu elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer. Elemen terakhir menunjukkan 0 untuk linked list non-circular ya, karena nanti ada beberapa tipe linked list. Nah, yang poin ketiga, elemen pada single linked list dapat bertambah atau berkurang selama program dijalankan. Dapat dibuat selama diperlakukan hingga memori habis. Nah, linked list tidak membuang ruang memori, tetapi membutuhkan beberapa memori ekstra untuk pointer. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, array versus linked list. Bedanya apa sih? Kalau array itu kan memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas. Jadi kalau misalnya array itu kita kasih tahu kan, dia punya indeks berapa sih? Kayak gitu. Nah, sedangkan linked list itu bisa mengalokasikan memori secara dinamis. Maksudnya gimana? Kayak ada batasannya nggak? Nggak ada. Kalian bisa manfaatin linked list sebanyak-banyaknya. Tapi tadi linked list itu butuh beberapa memori ekstra untuk pointer. Kayak gitu. Nah, untuk bentar, tadi saya udah merekam apa belum? Oh, udah ternyata. Oke, lanjut. Di sini, nah,
kalau misalnya linked list tadi kan array itu kan indeksnya kita kasih tahu dulu kan. Ada berapa sih indeksnya gitu. Sedangkan kalau misalnya linked list itu kita nggak perlu. Jadi misalnya di sini array kita punya 4 indeks, value-nya 1, value 2, value 3, value 4. Nah, sedangkan linked list itu kayak gini. Jadi ini awalnya kepala. Nah, ini panah ini merujuk ke pointernya. Jadi menuju ke 1, terus lanjut dia pointing ke value 2, ke 3, dan ke 4. Jadi kalau misalnya array itu dia harus berurutan, kalau misalnya linked list itu enggak. Gitu. Nah, gini. Array memiliki ruang dan aksesibilitas terbatas. Kalau linked list itu kan enggak. Misalnya, kita mau nambahin value ke n di posisi kedua. Kalau misalnya array, itu kan kita deklarasi ini mau ada berapa sih array-nya itu ada berapa indeks. Nah, misalnya di sini ada 10. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin ke posisi kedua, kita harus mengubah lokasi dari value ini dulu. Jadi misalnya ini yang pertama, value ke-6 kita geser dulu. Value ke-5 geser, value ke-4 geser, value ke-3 geser, value ke-2 geser, baru kita bisa menginput atau memasukkan value ke n itu di posisi ke-2 gitu. Nah, kalau misalnya linked list itu beda karena dia pakainya pointer atau merujuk, jadi kayak nunjuk langsung. Nih, misalnya di sini kan linked list pertama itu value pertama itu merujuk langsung ke 2. Dari 2 ke 3, dari 3 ke terakhir. Itu value 4. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin value ke n di posisi kedua gimana? Ya udah tinggal tambahin aja, tinggal kita ganti pointernya. Pointernya merujuk kemana? Nah, langsung dari value 1 merujuk ke value n, dari value n merujuk ke value 2, kayak gitu. Nah, langsung kita praktekin aja buat contohnya ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini ada tipe linked list, ada 4. Ada single linked list, double linked list, circular linked list, multiple linked list. Nah, kita di sini akan ngebahas single linked list dulu. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya dan pointer pada tail menunjuk ke null. Navigasi itemnya cuma maju aja. Kalau misalnya single linked list terdiri dari jumlah elemen node, di mana setiap node memiliki petunjuk berikutnya ke elemen node berikutnya. Petunjuk node terakhir adalah null yang menunjukkan akhir dari single linked list tersebut. Jadi kalau misalnya single linked list itu yang terakhir, node terakhir itu pasti nilainya null. Gitu. Tandanya gimana ya? Kalau tandanya node terakhir ya pasti nilainya itu null. Nah, deklarasinya gimana? Untuk deklarasinya itu kita pakai struct. Kemarin kan kita udah ngebahas sedikit tentang struct. Di sini kita langsung aja ya, langsung praktiknya aja. Kita bikin baru. Misalnya di sini kita include itu mana sih? iStream typo. Oke, lanjut kita using namespace std biar karena kita pakai itu ya. Nah, di sini kita mau ngedeklarasiin dulu single linked list itu pakai struct. Kemarin kita udah belajar struct ya. Misalnya kita di sini mau pakai buku. Nah, gini. Buku itu kan komponennya apa aja sih? Biasanya suatu buku itu komponennya ada judul bukunya, ada nama pengarangnya, ada tahun penerbitnya. Nah, sekarang kita coba pakai 3 item itu dulu aja. Nama pengarang dan judulnya dulu, judul, terus pengarangnya siapa. Lanjut tahun terbit itu kan integer ya, kita kasih integer aja di sini. Nah, gitu. Terus di sini kita nggak lupa buat deklarasiin juga pointernya, pointer untuk si struct buku ini.
Gimana caranya? Jadi buku pointernya apa? Kita menggunakan struct sebagai tipe datanya buku. Ini kan pointer itu kan untuk menunjuk node berikutnya kan. Nah, kita pakai aja di sini next biar masih ini ya, maksudnya masih manusiawi. Nah, oke, kita udah bikin struct buku. Sekarang kita akan bikin metode main-nya. Metode utamanya. Nah, di sini kita mau inisialisasiin dulu nih single linked list-nya. Nah, kemarin kan setiap pembuatan struct itu kan pasti pembuatan objeknya. Nah, ini juga kurang lebih sama. Jadi langsung aja buku kita node 1, terus kita kasih juga node 2, node 3. Nah, oke. Nah, di sini kita udah bikin ibaratnya seperti objek ya. Kita akan menggunakan buku. Lanjut, di sini ada 2 cara untuk mendeklarasikan si node-nya ini. Yang pertama itu cara prosedural, itu ada kita panggil bukunya. Nah, ini agak ribet sih. Ini location-nya size of dari buku. Oke. Nah, cara kedua itu lebih gampang karena dia pakai semacam kayak OOP. Jadi dia tuh tinggal misalnya kita deklarasi di sini node 2 sama dengan new buku. Jadi kalau misalnya kemarin kan udah belajar juga tuh sedikit tentang function. Jadi tinggal dipanggil aja kayak gini. Nah, ini cara pembuatannya. Menurut saya lebih gampang yang kedua daripada yang pertama ya. Jadi kita nanti pakai yang kedua aja. Oke, kita sebelumnya simpen dulu ini. Kita kasih nama apa ya? Link list. Ini kayaknya typo nih. Namespace mana nih? Oke, simpan lagi. Nah, setelah ini kan kemarin itu struct itu ketika kita buat objek beberapa, misalnya kemarin itu kan ada kita bikin 2 objek tuh ya, terus kita mau input 2 nilai atau 2 record. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kita mau input 3 ya kita harus buat 3 node-nya ini gitu. Nah, karena kita memilih untuk pakai yang kayak gini aja biar lebih gampang. Jadi yang tadi dihapus aja. Kita pakai yang ini aja. Nah, udah ya. Kita bikin ininya. Habis itu kita input nilainya. Nilai inputnya gimana? Kalau misalnya kemarin ketika kita mau nginput nilai di struct itu kita pakai titik ya. Kalau masih ingat kita pakai titik. Nah, kalau di sini kita pakai tanda strip terus tanda lebih dari kayak gini maksudnya. Misalnya kita mau ngisi di node 1, kita pakainya itu kayak gini. Nah, langsung kelihatan kan? Kalau misalnya kita pakai titik, itu juga kelihatan. Cuma ini tuh tidak merepresentasikan pointer. Karena kita sekarang pakai pointer, kita pakai kayak gini. Nah, sekarang judulnya dulu kita input, misalnya judulnya itu belajar fisika, misalnya. Terus note 1, setelah itu gini lagi, kita masukin apa? Pengarangnya, misalnya pengarangnya Ibu Iis. Ibu Iis nggak tahu siapa, pokoknya pengarang ceritanya. Terus lanjut, kita masukin lagi masih di note 1, kita mau masukin tahun terbitnya. Nah, tahun terbitnya berapa? Misalnya tahun 1990, gitu. Nah, ini untuk note yang pertama,
kita bikin note yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, nah bedanya struk biasa sama ini, linked list, itu kita harus, setelah kita input note note atau note pertama, kita harus kasih tahu nih, selanjutnya itu note itu isinya menunjuk ke berapa, kemana gitu. Nah, itu kan tadi ada nih, pointernya kan. Nah, ini note 1 itu kita rujuk ke next. Next-nya itu siapa? Kita kasih note 2. Oke. Lanjut kita isi yang ke note kedua. Kita copy aja biar cepat. Nah, note 2 itu Note 2 misalnya belajar matematika. Matematika. Ibu Lisa 80. Ini note 2. Ya. Oh, gini aja deh biar cepat. Ini kita inputnya 2 aja ya. Nah, kalau misalnya kita input 2, itu gimana? Berarti kan ini note yang ini itu kan note terakhir kan. Nah, tadi itu penjelasan kalau note terakhir itu nilainya harus 0. Jadi di sini kita kasih 0. Oke, kayak gini ya. Ini kita udah baru deklarasinya aja. Nah, sekarang kita mau cetak. Kemarin kan juga gitu ya. Dari yang struct kita baru ngisi nilainya. Terus habis itu baru kita cetak. Nah, sekarang juga sama. Kita mau cetaknya pakai apa? Kita di sini pakai perulangan aja, biar gampang. Jadi di sini pertama kita deklarasiin dulu variable pointer cur atau current. Jadi kayak current itu kayak posisi saat ini node-nya tuh di mana gitu. Nah, current itu kan pertama kita kasih ke node 1 kan. Kita di sini kasih nilainya. Nah, perulangannya itu kita pakai while aja. While, jadi kita akan mencetak selama si current ini tidak bernilai 0. Oke? Jadi kita akan mencetak selama current tidak memiliki nilai 0 atau tidak bernilai 0. Oke? Cout judul buku. Misalnya judul bukunya apa? Kebanyakan. Terus kita panggil ya. Karena ini pointer, jadi kan tadi kita pakai pointer current ya. Current. Judul. Oke? Jangan lupa endline. Biar dia ke bawah. Nah, ini dari sini kita copy aja biar cepet. Misalnya di sini pengarang. Berarti di sini juga pengarang. Oke. Lanjut. Di sini tahun ya. Tahun terbit buku. Di sini berarti tahun terbit. Oke. Nah, kita jangan lupa kita kasih juga nilai current biar kalau misalnya di perulangan biasa itu ini semacam kayak iterasi. Jadi dia biar nggak stuck di situ aja. Jadi ini pakai yang next. Gitu. Nah, sekarang coba kita jalanin dulu. F11 compile. Ini ada yang error, oke. Dia bilang was not declared. Oh, oke. Di sini nggak dideklarasiin, tapi kita di sini bikin objeknya. Kita nggak bikin objek, tapi kita di sini implementasiin bukunya. Save lagi, Ctrl S, F11. Nah, ini. Udah ya. Judul buku belajar fisika, pengarang buku Bu Iis, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini juga bisa diimplementasiin di dalam objek. Oke. Mau kita coba objek.
atau enggak ya? Boleh deh, kita coba implementasiin ini semua. Ini kan kita ngetik banyak nih satu-satu. Nah, kita masukin ke dalam fungsi. Sorry, bukan objek tapi fungsi. Kita coba bikin fungsi di sini. Pertama, kita kasih ininya dulu. Buku, variabel pointernya. Pointer itu kan selalu punya head. Bukan head, tapi head. Sorry. Head, tail, sama current-nya atau node-nya itu sendiri gitu. Nah, di sini coba kita bikin function buat chat itu dulu. Create si linked list-nya dulu. Kita di sini pakai void create single link kok link pakai s kok pakai oke. Di sini kita coba bikin. Nah, di sini kan tadi kita pakai struct buku. Komponennya itu kan ada judul, pengarang, tahun terbit. Nah, kita masukin juga sebagai parameternya string judul, string pengarang, dan integer tanggalnya, tanggal terbit, tahun terbitnya. Oke. Nah, di sini kan kita mau bikin si single link listnya di dalam sebuah fungsi. Jadi kita di sini kita copy aja. Dari sini ke sini. Oke. Berarti kan kita pakainya yang head ya. Kan Tama itu pasti dimulai dari awal. Jadi sekali lagi link list itu kan bagiannya ada head, terus current-nya tail. Tail itu ujungnya, head itu awalnya, current-nya itu posisi node-nya itu sendiri. Nah, karena dimulai itu selalu dari awal atau head-nya, kita di sini bikin dulu, deklarasiin dulu. Nah, setelah itu kita baru masukin ini, kayak gininya. Oke. Ini, tapi node-nya diganti head, dan head. Nah, judul bukunya itu kita jangan input di sini karena kan nanti ini dapat inputan dari main program atau main method. Jadi di sini kita kasih aja variabel judul. Nah, di sini kita kasih pengarang. Nah, di sini kita kasih tahun. Nah, node next-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan ini bergantung berapa banyak nanti yang diinput. Kalau misalnya 1 ya udah langsung 0. Kalau misalnya lebih dari 1 ya udah nanti kan berlanjut lagi kayak gitu. Nah, kita di sini deklarasi tail-nya juga. Tail-nya itu sama dengan head. Oke. Simpan. Nah, terus kita deklarasiin juga. Ini kan udah nih buat nge-create-nya. Kita bikin juga nih fungsi untuk input atau pengisian link list-nya. Bukan pengisian, sorry. Pencetakan, pemanggilan. Jadi di sini kita kasih print link list. Oke, ini kebanyakan nih. Ini aja. Oke. Nah, karena kita cuma mau cetak doang, jadi nggak ada nilai yang dilempar ya. Oke. Kita deklarasin dulu sama. Kita langsung aja. Kita copy aja di sini. Ke sini. Nah, tadi karena dimulainya dari head, kita pakai head aja, bukan lagi pakai node 1. Udah. Terus current-nya 0, judul bukunya itu judul, pengarang, tahun terbit. Nah, current-nya next. Nah, yang ini kita hapus aja. Udah ngoding banyak-banyak dihapus lagi. Nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa lebih efektif.
kita panggil si create link list. Nah, judulnya misalnya kita mau kasih tadi matematika. Matematika, oke. Yang kedua itu, sorry ini harusnya koma, kita misalnya pengarangnya, ini kan pengarang nih, Ibu Iis. Terus tahunnya misalnya 1990. Oke. Terus kita panggil juga si method atau function cetak. Langsung aja dipanggil. Jangan lupa titik koma. Jadi lebih singkat. Kalau tadi kan banyak tuh, ada kita ngulang-ngulang-ngulang-ngulang. Oke, lanjut. Nah, sudah. Oke, untuk video kali ini sudah cukup. Terima kasih.